Oke, kembali lagi dengan channel Tips for Your Life. Kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara bermain game Basara PS2 di HP atau di versi mobile. Oke, sebelumnya gue udah download file, ada 6 file. Ada BIOS, ada APK Atar X2, config-nya, memori, game, ISO, dan translate. Nah, untuk game ini filenya itu dari by Akur. Terima kasih Agan Akur. Semoga rezekinya lancar terus, amin. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Pertama kita install dulu APK dari Atar X-nya. Kalau belum download ataupun belum ekstrak, kita ekstrak dulu. Di sini filenya hilang, jadi kita ekstrak dulu. Klik sekali dan ekstrak arsip name aja. Di sini gue menggunakan aplikasi ZArchiver ya, dan itu wajib. Nah, untuk device gue sendiri itu menggunakan Samsung A21s dengan Android 11. Jadi sebenarnya ini HP keluaran lama ya. Oke, kita install dulu. Kita pilih install paket sekali aja, install. Gue juga bakalan membuat tutorial untuk game PS2 menggunakan emulator versi laptop atau versi PC ya. Oke, udah install, kita buka aja langsung APK-nya. Kita lanjut aja, terus kita lanjut lagi. Nah, di sini kita menggunakan setting biasa aja. Nah, yang harus dirubah itu di rotasinya itu landscape aja. Aspek rasio ini tergantung kalian ya, mau standar atau layar lebar. Tapi gue sarankan untuk HP kentang kayak gue itu di standar atau standar otomatis ya. Terus kita pilih render GPU nya. Ada OpenGL dan Vulkan. Apa sih bedanya? Nah, di OpenGL ini dia itu menggunakan prosesor yang lama. Jadinya kalau lu kayak HP gue, HP kentang, prosesor lama itu misalkan Snapdragon di 600 atau 700. Kalau udah di Snapdragon 7 Gen 2 itu udah termasuk baru ya. Jadinya di bawah itu gunakan OpenGL. Tapi kalau misalkan lu HP keluaran baru itu lu menggunakan Vulkan. Kalau Vulkan itu dia dari Snapdragon Gen 7 Snapdragon 7 Gen 2 ataupun MediaTek itu MediaTek yang Dimensity ya, yang 8000 9000. Kalau masih G Helio itu pilih OpenGL aja. Oke, untuk tingkat resolusi itu tergantung lo. Kalau HP lo bagus pakai yang 2 mungkin, atau pokoknya lebih dari 1 lah. Tapi kalau lo HP-nya ngelek-ngelek kan di 1 aja lah. Lanjut, kita memuat BIOS. Kita pilih file BIOS yang tadi di folder yang tadi. Nah, saran gue kalau misalkan HP lu kentang ya, jangan kayak gue, aplikasinya banyak banget bejibun. Jadinya HP-nya kalau buat nge-record, buat yang lainnya nambah nge-lag. Kita pilih BIOS. Oke, tuh foreclose dia. Kita ulang lagi, kita masuk lagi, udah kita tambahkan direktori permainan. Di sini kita pilih gamenya, game Basara. Oke, kita gunakan folder ini, izinkan.
Sudah, sekarang kita sebelum main kita tekan dulu di gamenya, lalu rincian permainan. Nah, di sini kan ada judul, ada serial, ada CRC. Dua kode serial dan CRC ini harus sama dengan file yang sebelumnya. Nanti ada file system yang tadi gue kasih tahu. Itu biar bisa MOD atau bisa dirubah-rubah ya dari subtitlenya. Terus ke pengaturan umum. Untuk HP kayak gue sih nggak usah diotak-atik ya, paling di ini nih tingkat siklusnya kita jadiin 100 aja. Kalau misalkan lu HP lu lebih bagus mungkin 130 lumayan. Terus underclocking bawahnya lagi di normal atau underclocking ringan. Gue sarankan sih di normal aja. Untuk pengaturan grafisnya kayak tadi pen-GL aja karena prosesor lama. Tingkat resolusi itu di angka 1 walaupun sebenarnya masih kurang ya, tapi karena kita menyesuaikan sistem jadinya yang 1 aja. Penyaringan bilinear ini kita pakai yang menurut global aja ya. Ada pengaturan global, mappingnya juga sama, atau bisa mati ya kalau misalkan biar nggak nge-lag banget. Nah, yang penting itu sorry kita pergi ke ini dulu, ke file sebelumnya. ZA Saver buka dulu, kita pindahin dulu nih config settingnya, jadinya nanti secara otomatis nyeting sendiri. Kita copy file ini, ca.ininya kita salin, kita pindahkan memori perangkat Android data, kita scroll paling bawah ZX APK nya ke files, terus kita pilih game setting. Nah, kita tiban aja, kita ganti sudah, terus kita copy lagi, kita balik lagi ke folder yang Basara tadi, Basara, terus kita copy lagi yang translate-nya. Nah, translate-nya sama ya, foldernya nih SPM 668 tadi, kayak tadi kode tadi. Pindahin lagi ke memori perangkat, ke Android, ke data, scroll ke bawah ke file. Di sini kita taruh di tekstur. Terus kita copy di sini, tetap terjaga. Untuk settingan ini sebenarnya masih akan nge-lag ya, karena HP gue itu kentang dan aplikasi banyak yang berjalan di belakang, jadinya nggak terlalu signifikan. Kecuali HP yang lebih bagus lagi, itu baru ngaruh banget. Atau agak ingin lancar sedikit, hapus semua aplikasi lo. Yang penting ini bisa jalan dulu ya. Apalagi ini gue sekalian nge-record, jadinya pasti kena frame dropnya. Oke, dikit lagi 9899. Oke, udah. Terus jadi copy. Sebenarnya kalau lu mau copy yang memori itu udah kebuka semua gini. Nih misalkan mau pakai, bisa dibilang ini cheat juga kan. Lu copy, lu pindahin di copy, pindahin di data lagi, paling bawah lagi di memory card, bisa di sini, atau kalau enggak di cheat bisa di sini ya.
karena gue nggak terlalu suka, jadinya kita main dari awal aja. Kita buka lagi APK nya, kita keluarin dulu, kita masuk lagi. Dia biasanya otomatis nanti nih, kita tekan rincian permainan, pengaturan settingnya, nanti kita lihat tuh dia tingkat siklusnya tadi kan kita ngisi 100 kan, kita ubah lagi. Nah ininya di normal atau underlingan. Semakin lu pengen lancar ya bisa ringan 1, sedang, maksimum. Nah untuk kecepatannya paling bawah nih bisa digantikan 100, normalnya kita ganti 100 aja. Kecepatan turbonya sampai 300. Terus kita ke grafis. Di sini kita pakai OpenGL ya. Kita matikan aja. Nah yang paling penting ini di pengganti tekstur, ada 2 nih, muat pengganti teksturnya itu di checklist dua-duanya ya, sama pemuat pemanggil tekstur asinkron, itu supaya translate nya itu berjalan. Kalau enggak itu nggak bakalan bisa, bakalan tulisan Jepang terus. Jangan lupa aktifkan file kartu juga, gunakan yang tadi kita taruh ya tuh. Kalau lu pengen aktifin, oke udah, ini nggak usah itu aja sih sebenarnya. Yang penting tuh di resolusi dan yang underclocking, intinya sih di situ ya. Oke kita coba aja langsung gamenya. Oh biasanya belum ke ini nih, gara-gara tadi forecast. Coba lagi, dan sudah berhasil. Oke kita coba, semoga lancar, walaupun tidak yakin karena ini aplikasi sambil record. Yang penting bisa jalan dulu aja ya. Oke di sini ngelot ya. Karena tadi ada kita pakai memori. Nah tuh start English, udah Inggris guys. Tuh pemilihannya Haruki dan Her Story, udah bukan bahasa Jepang lagi guys. Cuma untuk kalimatnya tetap pakai bahasa Jepang. Interaksinya tuh maksimal 999. Itu karena kita menggunakan apa? Menggunakan cheat ya. Menggunakan memori tadi. Kita start aja biar cepat. Thanks ya Agan Akur untuk translate-nya. Semoga untuk translate-nya bisa ada perkembangan lagi untuk dialognya ataupun skill ataupun yang lainnya ya, yang masih belum terjemahkan. Kalau di sini emang lancar guys, tapi pas di game sulit kali. Tuh masih nge-lag dia, tapi masih bisa lah gerak. Saran gua HP kentang itu
harus dihapus ya aplikasi-aplikasi yang nggak penting, karena gue buat tutorial jadinya banyak aplikasi. Oke, kita ganti. Masih nggak bisa. Oh, bedanya gitu dong. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa sih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.